Saudara-saudara sekalian, apakah kita ini benar-benar yakin, ya saudara, bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu hidup, bahwa Allah itu maha hadir? Saya mengajak saudara untuk menguji diri kita masing-masing. Saya juga menguji diri saya sendiri. Apakah kita benar-benar yakin bahwa Allah itu hidup? Allah itu maha hadir, saudara. Ironis ya saudara, kalau seorang pendeta atau hamba Tuhan yang berkhotbah tentang Tuhan, tetapi sebenarnya belum sungguh-sungguh mempercayai Allah itu ada. Belum sungguh-sungguh mempercayai bahwa Allah itu nyata, hidup, maha hadir. Bagaimana bisa terjadi itu? Nah, karena saya pendeta, saya menggumuli hal ini dalam hidup pribadi saya maupun apa yang saya amati dari kehidupan orang-orang yang menjadi pendeta, membicara di mimbar di sekitar saya, saudara. Kenyataannya mempercayai bahwa Allah itu benar-benar ada, itu tidak mudah, saudara. Kalau Allah itu benar-benar ada, mengapa kita seringkali khawatir? Saya mengatakan ini bukan karena orang berbicara kepada saya, tetapi karena saya mengalami sendiri. Kalau kita percaya Allah itu maha hadir, mengapa kita sering tidak yakin bahwa semua kebutuhan kita akan terpenuhi, saudara? Bertahun-tahun saya menjadi pendeta juga sering dilanda kekhawatiran, saudara, atas kebutuhan-kebutuhan pelayanan, ya saudara. Sehingga kita, ya saya pada waktu itu tidak jarang datang ke orang lalu minta tolong. Saya tidak katakan salah kalau saudara sharing beban, lalu orang lain bisa diajak memikul bebannya. Itu tidak salah. Tetapi kalau dasarnya karena kita merasa bahwa Tuhan tidak sanggup menolong, sehingga perlu usaha kita, bantuan kita, itu yang salah. Itu yang keliru. Kalau kita melakukan, misalnya mengadakan pembangunan gereja atau karena suatu kebutuhan, jangan sekali-kali menirik manusia lalu kita minta tolong. Kalau Tuhan tidak suruh, itu berarti kita memang tidak mempercaya Allah itu ada dan tidak mengandalkan Allah. Nah, kita seringkali meleset di sini, saudara. Kita percaya Allah itu ada, tapi kita masih mengharapkan pertolongan yang kelihatan. Sekali lagi, tidak salah kalau saudara sharing beban ke orang, nggak salah ya, untuk berbagi beban. Tetapi itu harus di dalam pimpinan, tuntunan, kehendak Allah. Bukan karena kita khawatir, takut, lalu kita cari-cari siapa yang bisa menolong kita. Dan itu dulu saya lakukan, saudara. Dan saya menyesal itu suatu kesalahan. Ada problem, ada masalah, kita menghubungi orang, kita minta tolong tanpa persetujuan Tuhan. Ya. Nah, lewat perjalanan waktu saya mulai mengerti, harus bergantung ke Tuhan. Makanya ketika menghadapi masalah berat saya diam, tidak minta tolong siapa-siapa. Adapun kalau kemudian ada orang yang kemudian dipakai Tuhan menolong kita, itu bukan karena kita datang kepadanya minta tolong. Orang lain mungkin yang menghubungkan itu, lalu orang itu memberi kepedulian kepada kita. Ya, kalau Allah itu nyata ada, yuk kita menghormati Tuhan. Aku percaya kepada Tuhan. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap,
Pokoknya aku hanya bergantung kepadamu dan engkau menjadi tempat pengungsian. Begitu saudara. Kita harus betul-betul menghormati Allah di sini. Karena bertahun-tahun kita tidak menghormati Allah, saudara. Dengan mengandalkan kekuatan manusia. Ya. Waktu saya sakit COVID itu, waduh, bermacam-macam masalah sedang menimpa hidup saya, saudara. Aduh, ada 3 masalah besar. Masalah anak, masalah satu lagi, aduh, berat. Nah, di situ saya belajar bergantung kepada Tuhan. Dan Tuhan mengajari saya untuk menghormati Dia, untuk menghargai Dia dengan bergantung sepenuhnya. Asik saudara. Ya. Kadang-kadang memang kita kecut lagi, kecil hati lagi, tawar hati. Aduh, Tuhan tidak kelihatan, ya masalah-masalah ini di depan mata dan mengancam kita. Lalu saya mulai minta ampun atas tidak percaya atau kurang percaya saya ini. Lalu saya minta ampun, Tuhan aku kurang percaya, Tuhan ternyata aku tidak percaya, aku mohon ampun Tuhan, mohon ampun. Ayo kita melatih iman kita, urat iman kita saudaraku. Allah itu hidup, Allah itu nyata, jadi mari kita bergantung kepada Tuhan. Jangan melawan orang yang menjahati kita. Akhirnya kita melawan Tuhan sendiri saudara. Kita harus diam, harus menyerahkan semua ke dalam penghakiman tangan Tuhan. Ya. Pasti saudara di tempat pekerjaan, di keluarga besar atau dimanapun saudara berada, saudara mendapat perlakuan tidak adil, Anda mendapat tekanan-tekanan, serahkan ke tangan Tuhan dan andalkan Tuhan. Jangan saudara melawan ya, orang yang berbuat jahat. Saudara harus belajar untuk yakin Allah itu hakim. Allah tidak akan diam, ya. Allah itu hidup. Yang kedua, saudaraku, kita tidak percaya Allah itu ada. Buktinya apa? Ketika kita melakukan segala sesuatu yang sembarangan, tidak sesuai kehendak Allah, itu berarti tidak percaya Allah itu ada. Kalau Allah itu ada, kita pasti menjaga kelakuan kita. Apapun yang kita perbuat itu di dalam sinar cahaya terang Allah. Tidak ada yang tersembunyi. Dan Allah Maha hadir. Di ruang tertutup. Di tempat di mana tidak ada mata yang melihat. Allah yang melihat. Saudaraku. Kita kalau percaya Allah itu ada, pasti kita berusaha untuk hidup suci, hidup tidak bercacat, tidak bercelah. Ya saudara, tidak sembarangan memperlakukan orang, saudara. Ya, kita sudah sebaik-baiknya, kadang-kadang orang merasa kita memperlakukan dia tidak adil atau tidak baik, ya terserah. Nanti Tuhan yang jadi hakimnya. Tetapi kita tidak boleh sedikit pun ada niat mau menyakiti orang, merugikan orang, melukai orang, tidak boleh. Kita harus menjaga perasaan Allah. Allah Maha hadir, matanya melihat kita, ya. Setiap kata yang kita ucapkan pun kita pertimbangkan apakah ini berkenan di hadapan Allah atau tidak, ya. Satu kata belum menjadi satu kalimat, belum menjadi satu narasi besar. Harus benar-benar kita pertimbangkan. Karena kita menjaga perasaan Allah yang Maha hadir, saudara. Ya, yuk kita belajar, saudara. Kalau Allah Maha hadir, Allah itu ada, kita bergantung kepadanya, kita hidup suci, tak bercacat, tak bercelah. Lalu ketiga, kita melayani Dia. Melayani bukan karena manusia, memberi bukan karena dilihat orang. Kita mempersembahkan hidup kita, tenaga, pikiran, uang, talenta, harta, apapun. Karena kita melakukannya untuk Tuhan yang hidup. Tuhan yang nyata, Tuhan yang hadir, Tuhan yang merasakan apa yang kita lakukan kepadanya.
Kalau ada orang-orang membutuhkan pertolongan kita, kita menolong, saudara. Ya memang ada orang-orang yang kita tolong malah jadi rusak, saudara. Ya, ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab, orang-orang yang seperti benalu. Nah ini mestinya kita hindari orang-orang seperti ini. Saudara, tetapi kita harus membuka tangan setiap orang yang membutuhkan pertolongan. Karena itu kita melakukannya untuk Allah yang ada, yang nyata, yang hidup. Demikianlah firman Tuhan, saudaraku sekalian. Ya. Saudara membaca Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Inilah dasar dari pemberitaan firman Tuhan pada kesempatan ini. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Angkat tanganmu, diberkatilah saudara dengan berkat dari Elohim Yahweh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, sampai jumpa, Tuhan memberkati.